sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Penyelidikan Kejadian Luar Biasa Demam Cikungunya di Kelurahan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara tahun 2011. Perkenalkan, nama saya Maureen Binti Peras Tanggang, NIM 2070404, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Manado. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Demam cikungunya ini ialah sejenis demam yang diakibatkan oleh virus keluarga Togaviridae, genus Alphavirus yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini cenderung menimbulkan kejadian luar biasa pada seluruh wilayah. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Seksi Surveillance dan Litbangkes, Balai Data Surveillance dan SIK pada tanggal 21 Juni 2011, pukul 12.30 WITA dari salah seorang warga wilayah Mapanget, bahwa ada beberapa kasus mirip penyakit cikungunya di Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Metode yang digunakan dalam penyelidikan KLB ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, investigasi di lapangan oleh tim surveillance melalui wawancara langsung dengan penderita. Yang kedua, observasi breeding place vektor penyebab cikungunya atau surveillance vektor. Yang ketiga, definisi operasional penyakit cikungunya, yang berarti suatu penyakit menular dengan gejala utama demam mendadak, nyeri pada persendian, dan demam atau bintik-bintik kemerahan pada kulit, nyeri otot, sakit kepala, dan menggigil. Definisi kejadian luar biasa cikungunya adalah bila ditemukan lebih dari satu kasus demam cikungunya yang berhubungan secara epidemiologis atau pengelompokan. Selanjutnya, patofisiologi. Demam cikungunya mempunyai masa inkubasi, periode sejak digigit nyamuk pembawa virus hingga menimbulkan gejala, sekitar 2 hingga 4 hari. Setelah masa inkubasi tersebut terjadi, gejala yang ditimbulkan mirip dengan gejala penyakit demam berdarah, yaitu demam tinggi sekitar 39-40 derajat Celcius, menggigil dan sakit kepala. Hasil investigasi oleh tim investigator tanggal 23 dan 24 Juni 2010 dicatat bahwa terdapat 123 orang yang mengalami gejala klinis mirip cikungunya. Penyelidikan yang masih berlanjut tanggal 25 Juni 2010 dicatat jumlah kasus 88 orang, sehingga jumlah kasus sampai dengan tanggal 29 Juni 2010 adalah 211 kasus. Pada saat penyelidikan, beberapa di antara penderita telah sembuh, berkisar 65%. Berdasarkan hasil wawancara dengan penderita, umumnya mereka berobat ke wilayah Manado sehingga tidak didapatkan data tentang cikungunya di Puskesmas Talawaan dalam kurun waktu kurang lebih 4-5 tahun terakhir. Dalam investigasi dilakukan juga pengambilan sampel darah sebanyak 8 sampel guna konfirmasi laboratorium yang bertujuan untuk meningkatkan diagnosis pasti terhadap suspek KLB cikungunya. Di sini dipaparkan tabel frekuensi gejala klinis 211 kasus KLB cikungunya di Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Pada tabel ini menunjukkan bahwa presentasi gejala klinis terbanyak adalah demam, yaitu sekitar 73,93%, nyeri sendi sebanyak 72,04%, dan persentase gejala klinis yang sedikit adalah ruam atau ras sekitar 28,44%. Selanjutnya, deskripsi kejadian luar biasa menurut waktu memberi gambaran kapan KLB cikungunya terjadi atau index case. Di sini dipaparkan grafik kurva epidemiologi KLB cikungunya di Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Dari kurva epidemik
berikut terlihat bahwa indeks case terjadi pada hari pertama dengan peningkatan kasus terjadi pada hari ke-14 dan puncak kasus pada hari ke-16 dengan jumlah kasus sekitar 29 kasus. Dari kurva epidemik ini juga dapat diketahui identifikasi paparan, yaitu bahwa puncak kasus terjadi pada minggu ke-26 dengan indeks case terjadi pada minggu ke-12 dan waktu paparan terjadi mulai minggu ke-12 sampai dengan minggu ke-23, KLB dinyatakan berakhir. Dengan melihat gambaran gejala klinis dan sesuai definisi kasus chikungunya, maka dapat dinyatakan bahwa terjadi KLB chikungunya di Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Jika indeks case dikaitkan dengan tanggal laporan adanya chikungunya yang diterima Seksi Surveillance Balai Data, Surveillance dan SIK, maka dapat dinyatakan bahwa laporan adanya kasus chikungunya sangat terlambat. Pada grafik ini juga terlihat bahwa cara penularan bersumber dari suatu sumber atau point common source. Kasus chikungunya terdistribusi di 2 desa, yaitu Desa Mapanget dengan jumlah kasus 196 orang dan Desa Kolongan dengan jumlah kasus 15 orang. Selanjutnya berikut juga disajikan distribusi kasus KLB chikungunya menurut golongan umur di Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Juni 2010. Tabel ini menggambarkan bahwa attack rate atau ARKLB chikungunya di Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara adalah 50,90 per 1000 penduduk. Sesuai dengan teori bahwa demam chikungunya bisa menginfeksi seluruh anggota keluarga dalam satu rumah. Kondisi tersebut sama seperti yang dialami oleh masyarakat di Kecamatan Talawaan. Seperti pada tabel ini, bahwa kejadian chikungunya di Kecamatan Talawaan menginfeksi seluruh kelompok umur, baik anak-anak maupun orang dewasa. Faktor risiko lainnya yang berpengaruh terhadap KLB chikungunya di Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara adalah perilaku dan sikap masyarakat terhadap sanitasi lingkungan masih kurang. Berdasarkan hasil konfirmasi laboratorium yang diterima tanggal 30 Juni 2010, bahwa dari 8 sampel darah yang diperiksa, 5 diantaranya positif chikungunya. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa telah terjadi KLB chikungunya di Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara dengan waktu paparan dari minggu ke-12 sampai dengan minggu ke-32, KLB dinyatakan berakhir. KLB akan dinyatakan berakhir apabila dalam waktu 2 kali masa inkubasi chikungunya dari kasus terakhir ditemukan tidak ada tambahan kasus lagi. Sistem kewaspadaan dini, kejadian luar biasa yang digunakan yang pertama, penyuluhan kepada masyarakat tentang cara-cara pencegahan dan penanggulangan penyakit chikungunya. Yang kedua, pengobatan bagi penderita yang masih sementara sakit. Yang ketiga, fogging atau pengasapan untuk membunuh nyamuk dewasa. Adapun saran saya sebagai mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat untuk menanggulangi kejadian luar biasa demam chikungunya, yang pertama yaitu edukasi masyarakat. Menyebarkan informasi tentang demam chikungunya kepada masyarakat adalah langkah awal yang paling penting. Yang kedua, ada pengendalian vektor. Chikungunya ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Mendorong masyarakat untuk melaksanakan pengendalian vektor di rumah dan lingkungan sekitar sangat penting. Yang ketiga, penggunaan repelan. Ajarkan masyarakat untuk menggunakan repelan nyamuk yang mengandung bahan aktif seperti DEET dan IR3535 atau Icaridin. Yang keempat, penggunaan kelambu. Mengajarkan masyarakat untuk menggunakan kelambu saat tidur adalah langkah yang paling penting untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk. Pastikan kelambu tersebut tidak memiliki lubang yang dapat dijadikan akses masuk oleh nyamuk. Yang kelima, perilaku hidup bersih dan sehat. Mengajarkan masyarakat untuk menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan sekitar. Yang terakhir, pelaporan dan monitoring. Mendorong masyarakat untuk melaporkan kasus demam chikungunya ke pusat kesehatan terdekat sangat penting.
Hal ini dapat membantu dalam pemantauan penyebaran penyakit dan tindakan cepat dalam menanggapi kejadian luar biasa. Jadi kesimpulannya adalah, dari hasil investigasi terhadap kejadian luar biasa chikungunya di Dewasa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara dapat disimpulkan bahwa telah terjadi KLB chikungunya dengan jumlah kasus 157 orang dan attack rate 50,90 per 1000 penduduk. Faktor risiko terjadi KLB chikungunya di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara yaitu ditemukan genetik vektor penyebab chikungunya, pengetahuan masyarakat tentang chikungunya masih rendah, perilaku dan sikap masyarakat terhadap sanitasi lingkungan masih kurang, mobilisasi penduduk dan transportasi yang tinggi dari wilayah Kecamatan Talawaan ke Manado atau sebaliknya. Sensitivitas petugas surveillance puskesmas maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara masih rendah, lemahnya SKD, KLB, dan PWS, tidak berjalannya jejaring surveillance, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Demikianlah pemaparan saya tentang penyelidikan kejadian luar biasa KLB demam chikungunya di Kelurahan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara tahun 2011. Terima kasih.